Saya pecinta teknologi. Kalau saya mengerjakan sesuatu, pasti tidak asing lagi dengan namanya ChatGPT, Bard Google, Black Box AI, Bing, dan lain-lain. Yang saya maksud tadi itu merupakan teknologi yang bernama kecerdasan buatan. Sebenarnya, apa itu kecerdasan buatan dan bagaimana implementasi atau penerapan dan hal-hal lainnya? Tonton video ini terus sampai habis. Baik, saya ingin menjelaskan apa itu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah simulasi kecerdasan manusia merujuk pada pengembangan mesin yang diprogram untuk meniru kemampuan berpikir dan bertindak seperti manusia. Istilahnya sering digunakan untuk menggambarkan kecerdasan buatan atau bisa disebut sebagai AI karena AI mampu mempelajari, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan. Kemudian menurut para ahli di sini menurut H. A. Simon pada tahun 1987, kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Tujuan utama dari AI itu meniru aktivitas kognitif manusia seperti belajar, penalaran, pengambilan keputusan, dan koreksi diri. Hasilnya, perangkat yang menggunakan AI dapat melakukan salah satu dari 4 hal berikut, seperti acting humanly. Apa itu? Sistem dapat bertindak seperti manusia. Jadi, kecerdasan buatan yang diciptakan itu bisa bertindak seperti manusia. Begitu juga dengan thinking humanly, sistem berpikir seperti layaknya manusia. Thinking rationally, mampu berpikir secara rasional. Acting rationally, dapat bertindak secara rasional. Baik, saya akan menjelaskan manfaat dari kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ada 4 manfaat, di antaranya meningkatkan produktivitas. Pertama, manfaat dari kecerdasan buatan yakni meningkatkan produktivitas. Lalu, kenapa meningkatkan produktivitas? Ini dapat digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin yang memakan waktu, seperti pengolahan data, analisis, dan pemrosesan informasi. Dan dapat juga menganalisis data dalam skala besar dengan kecepatan yang jauh melebihi kemampuan manusia. Selain itu, juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses operasional seperti rantai pasokan, manufaktur, dan logistik. Selain itu juga dapat menyediakan pengalaman yang lebih personal kepada pelanggan mereka. Ini dapat berupa rekomendasi produk yang disediakan, layanan pelanggan yang lebih responsif, atau pengalaman belanja yang sesuai dengan preferensi individu. Yang kedua, cepat dan efisien. Algoritma kecerdasan buatan dapat memproses dan menganalisis jumlah data yang sangat besar dengan cepat. Ini memungkinkan untuk mengambil keputusan dalam waktu yang relatif singkat, bahkan dengan kompleksitas dan volume data yang tinggi. Selain itu, mengidentifikasi pola dan tren dalam data dengan cepat. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan dengan cepat merespon perubahan pasar, mengidentifikasi peluang bisnis, dan menghindari risiko. Salah satu
Prioritas utama kecerdasan buatan adalah kemampuannya untuk mengotomatisasi banyak tugas yang sebelumnya memerlukan intervensi manusia. Dengan menggunakan algoritma dan sistem yang cepat, proses bisnis dapat dijalankan tanpa interupsi manusia, meningkatkan efisiensi secara signifikan. Yang ketiga, membantu meminimalkan kesalahan manusia. Lalu, mengapa meminimalkan kesalahan manusia? Manusia rentan terhadap kelelahan, distorsi kognitif, dan emosi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Dengan menggunakan algoritma kecerdasan buatan, dapat dirancang untuk konsisten dalam menganalisis data dan membuat keputusan tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif ini. Selain itu, ini dapat digunakan untuk mendeteksi pola anomali atau kesalahan dalam data atau proses dengan memonitor sistem secara terus-menerus. Kecerdasan buatan dapat mengidentifikasi dan memberi peringatan tentang potensi kesalahan sebelum mereka menjadi masalah yang lebih besar. Dan beberapa tugas atau pekerjaan memiliki risiko tinggi untuk kesalahan manusia yang dapat berdampak serius. Dengan otomatisasi tugas-tugas ini menggunakan kecerdasan buatan, risiko kesalahan manusia dapat dikurangi secara signifikan. Contohnya menggunakan sistem otomatis dalam kontrol lalu lintas udara untuk menghindari tabrakan pesawat. Yang keempat, otomatisasi. Kemudian ada otomatisasi. Mengapa otomatisasi? Dengan otomatisasi, tugas-tugas yang sebelumnya memakan waktu dan sumber daya manusia dapat dijalankan tanpa intervensi manusia. Ini meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Kecerdasan buatan juga dapat diandalkan untuk melakukan tugas-tugas dengan tingkat akurasi yang tinggi dibandingkan dengan manusia. Sistem otomatis dapat menghindari kesalahan yang mungkin terjadi akibat kelelahan, kurangnya perhatian, atau faktor manusia lainnya. Dengan mengotomatisasi tugas-tugas rutin, manusia dapat fokus pada tugas-tugas yang memerlukan kreativitas, inovasi, dan penyelesaian masalah yang lebih kompleks. Sistem otomatis dapat dengan mudah diubah dan diperluas untuk menangani volume kerja yang lebih besar tanpa perlu menambah banyak sumber daya manusia. Ini memungkinkan di sebuah perusahaan untuk berkembang dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan permintaan atau lingkungan bisnis. Lalu akan saya jelaskan penerapan AI atau kecerdasan buatan yang sudah dilakukan oleh para peneliti. Yang pertama, ada medis dan kesehatan. Bagaimana penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam bidang medis dan kesehatan? Digunakan untuk interpretasi gambar medis seperti hasil pemindaian MRI, CT scan, dan X-ray untuk mendeteksi penyakit atau kondisi seperti kanker, fraktur tulang, atau penyakit jantung. Dan juga untuk menganalisis data kesehatan pasien dan memprediksi resiko penyakit tertentu atau kemungkinan perjalanan penyakit, membantu dalam perawatan yang dipersonalisasi dan pencegahan penyakit. Atau bisa juga dengan menggunakan robot bedah yang dikendalikan oleh AI untuk prosedur bedah yang secara kompleks. Mereka dapat meningkatkan akurasi dan presisi dalam operasi, mengurangi risiko, dan mempercepat pemulihan pasien. Dan bisa juga digunakan untuk menganalisis data genetik dan molekuler individu untuk merancang perawatan yang disesuaikan secara pribadi, seperti pengobatan kanker yang ditargetkan. Dan satu lagi, bisa digunakan untuk menganalisis citra medis seperti mikroskopis, ultrasonografi, dan endoskopi untuk mendeteksi kelainan atau mengarahkan intervensi medis. Yang kedua ada otomotif.
dalam industri otomotif telah menjadi perubahan yang signifikan dalam beberapa aspek. Salah satunya yang paling menonjol dalam penerapan kecerdasan buatan adalah pengembangan mobil. Ini bisa juga digunakan dalam sistem penglihatan komputer, sensor, dan pemrosesan data. Selain itu juga dapat digunakan dalam pengembangan sistem keamanan yang lebih canggih, termasuk deteksi dini tabrakan, peringatan pengemudi, dan sistem pengereman otomatis. Kecerdasan buatan juga dapat digunakan untuk efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi kendaraan. Sistem manajemen mesin yang cerdas dapat mengoptimalkan kinerja mesin dan transmisi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. Lalu mobil-mobil atau kendaraan lainnya juga sudah dilengkapi dengan berbagai sensor yang mengumpulkan data tentang kondisi kendaraan dalam lingkungan sekitarnya. Kecerdasan buatan digunakan untuk menganalisis data dan mendeteksi pola yang memberikan wawasan tentang kinerja kendaraan dan perilaku pengemudi. Yang ketiga ada keuangan. Lalu bagaimana penerapan dalam bidang keuangan? Penerapan bidang dalam keuangan ada beberapa contoh. Contohnya seperti prediksi pasar. Ini digunakan untuk memprediksi pergerakan pasar keuangan, harga saham mata uang, dan komoditas. Lalu ada pendeteksi kecurangan. Ini digunakan untuk mendeteksi kegiatan keuangan yang mencurigakan atau potensi kecurangan. Algoritma pembelajaran mesin dapat menganalisis pola transaksi yang tidak biasa dan memberikan peringatan dini kepada lembaga keuangan. Lalu ada pelacakan dan analisis pelanggan. Ini bisa digunakan untuk menganalisis perilaku dan preferensi pelanggan dalam industri keuangan. Ini membantu perusahaan memberikan pelayanan yang lebih personal dan lebih relevan kepada pelanggan mereka. Pengelolaan risiko kredit untuk mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi gagal membayar pinjaman. Ini juga membantu lembaga bank atau lembaga keuangan lainnya untuk membuat keputusan pinjaman yang lebih baik dan mengurangi risiko kredit. Yang keempat ada pendidikan. Penerapan kecerdasan buatan sudah menjadi kebutuhan bagi siswa-siswi atau menjadi kebutuhan pendidikan yang saat ini. Berikut ini merupakan penerapannya. Penerapannya digunakan untuk mengembangkan sistem pembelajaran adaptif yang dapat menyesuaikan materi, tingkat kesulitan, dan gaya belajar siswa secara individual. Kemudian untuk menciptakan tutor virtual yang dapat membantu siswa dalam memahami materi, menjawab pernyataan atau pertanyaan, dan memberikan umpan balik secara interaktif. Dan juga bisa digunakan untuk mengukur kemajuan dan pencapaian siswa secara otomatis melalui evaluasi adaptif dan analisis data. Yang kelima ada perdagangan. Bagaimana penerapan kecerdasan buatan dalam perdagangan? Ini bisa digunakan untuk memprediksi pergerakan harga aset, saham, mata uang, dan komoditas. Berdasarkan analisis data historis dan faktor-faktor pasar yang kompleks, sistem kecerdasan buatan dapat memberikan perkiraan yang lebih akurat tentang arah pasar. Lalu selanjutnya ada algoritma. Kecerdasan buatan digunakan untuk melakukan perdagangan otomatis di pasar keuangan. Sistem perdagangan algoritmik dapat merespon perubahan pasar dengan cepat dan secara efisien, meningkatkan keuntungan dan mengurangi risiko. Yang keenam ada manufaktur.
Penerapan AI dalam bidang manufaktur. Ini bisa digunakan untuk memprediksi kegagalan mesin dan peralatan secara tepat waktu. Dengan menganalisis data sensor dan kondisi operasionalnya, sistem AI atau kecerdasan buatan dapat memberikan peringatan tentang potensi kerusakan dan maintenance secara preventif untuk menghindari gangguan produksi yang tidak terduga. Algoritma ini bisa digunakan untuk mengoptimalkan proses produksi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan kualitas produk. Ini termasuk penjadwalan produksi yang lebih baik, pengaturan parameter mesin yang optimal, dan pengendalian kualitas yang lebih baik. Yang ketujuh, ada pertanian. Dalam bidang pertanian, ini digunakan untuk beberapa hal untuk penerapannya. Contohnya yakni pengenalan tanaman. Ini bisa digunakan untuk pengenalan tanaman yang mengidentifikasi jenis tanaman, kondisi kesehatan, dan faktor cuaca. Dan bisa juga digunakan untuk memprediksi kapan panen. Memprediksi sebuah hasil panen dengan akurasi yang lebih tinggi berdasarkan data historis, kondisi tanah, dan faktor-faktor pertanian lainnya. Lalu bisa digunakan untuk pengembangan sistem irigasi otomatis yang dapat menyesuaikan pola penyiraman berdasarkan kebutuhan tanaman, kondisi tanah, dan juga faktor cuaca. Selain itu bisa menganalisis data tentang perkembangan hama dan penyakit tanaman, serta memberikan rekomendasi bagaimana pengendalian hama yang efektif. Sekian dari video penjelasan saya. Apabila ada kesalahan dari kata-kata saya, mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan atau ada yang salah, bisa direvisi kembali atau bisa memberikan saran yang terbaik untuk saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.